Masalah sepak bola di Indonesia ada-ada saja. Baru-baru ini, ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi ada corona, PSSI dan Sintayong bermasalah. Menariknya, ini bukan pertama kalinya PSSI berselisih dengan pelatih timnasnya sendiri. Mereka mampu mendatangkan pelatih-pelatih kelas dunia, tetapi hubungan mereka tidak harmonis. Hasilnya, gonta-ganti pelatih terus dilakukan. Cetak Gol Indonesia kali ini akan membahas pelatih-pelatih timnas yang bermasalah dengan PSSI. Tonton sampai habis karena beberapa ceritanya cukup aneh dan bisa menjadi hiburan. Timnas Indonesia menyimpan banyak perselisihan antara sang pelatih dan federasi. Ada masalah, ganti pelatih. Ada masalah, ganti pelatih. Begitu terus diulang-ulang sampai seterusnya. Masalahnya juga beragam. Ada yang berselisih pendapat, bermasalah dengan kontrak, sampai ada yang katanya dikontrak, tapi ternyata nggak jadi. Hal ini memaksa skuad Garuda harus merombak strategi dan menyesuaikan gaya permainan dari awal. Hasilnya, prestasi jalan di tempat. Cetak Gol Indonesia telah merangkum sejumlah pelatih yang pernah mengalami perseteruan dengan PSSI sebagai berikut. Sintayong mulai dikontrak pada akhir tahun 2019, tidak lama setelah PSSI mengumumkan ketua umum barunya. Pelatih berpaspor Korea Selatan ini ditugaskan selama 4 tahun ke depan dan diberi serangkaian tanggung jawab oleh PSSI. Sintayong ditugaskan untuk membimbing 3 level skuad sekaligus, yaitu Timnas Senior, Timnas U23, dan Timnas U19. Track recordnya bukan sembarangan. Bersama Seongnam Ilhwa Chunma, dia berhasil menjadi juara Liga Champions Asia tahun 2010 dan Piala FA Korea tahun 2011. Sintayong juga membawa timnas Korea Selatan menjadi juara Piala Asia Timur 2017, lalu mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di Piala Dunia 2018 lalu. Padahal di Piala Dunia yang saat itu berlangsung di Rusia, Jerman bertitel sebagai juara bertahan. Tapi sudah setengah tahun semenjak kontraknya dimulai, Sintayong belum juga memulai debut perdananya menukangi timnas di ajang resmi. Pandemi virus membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Tercatat, dia hanya beberapa kali turun ke lapangan sebelum akhirnya pandemi membubarkan seluruh rencana. Ketika timnas Indonesia kembali mempersiapkan diri di ajang-ajang yang sempat tertunda, kedua pihak ini justru berselisih pendapat. Sintayong meminta timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di negaranya sendiri. Dia menganggap Korea Selatan jauh lebih aman daripada di Indonesia. Harus diakui, di Indonesia, kasus infeksi virus memang masih bertambah 1.000 orang dalam sehari. Sedangkan pihak PSSI menginginkan Sintayong kembali bekerja di Indonesia. Mendatangkan skuad timnas untuk berlatih di Korea Selatan tentu bukan bagian dari rencana PSSI pada masa seperti ini. Bukannya salah satu pihak ada yang mengalah, dramanya justru semakin besar. Sintayong mulai menjelek-jelekan PSSI di media Korea Selatan. Dalam komentarnya, Sintayong merasa tidak nyaman dalam bekerja sama dengan PSSI. Dia juga menyayangkan hengkangnya Ratu Tisa dari posisi sekjen. Padahal Ratu Tisa mundur dari PSSI sejak bulan April, tapi komplainnya baru-baru saja. Dijelek-jelekan di negeri orang, Satgas Timnas Indonesia kembali bereaksi. Mereka mengancam bakal memecat Sintayong kalau dia tidak kunjung bekerja di Indonesia. Indra Syafri yang berposisi sebagai direktur teknik bahkan merilis artikel di situs resmi PSSI yang mengatakan kalau Sintayong adalah seorang pembohong. Sampai video ini diterbitkan, keduanya masih bersitegang dan belum ada kata damai dari kedua belah pihak. Alfred Riedel bukan nama yang asing untuk skuad Garuda. Karirnya bersama Merah Putih timbul tenggelam. Dia pertama kali melatih timnas pada tahun 2010, kemudian dipercaya lagi di tahun 2013 dan 2016.
Sepak terjang pelatih berkumis putih ini juga sudah pahit dari awal. Meski mengantar Indonesia ke final AFF 2010, Riedel pergi setahun kemudian karena masalah kontrak di PSSI yang tidak diakui. Johar Arifin sebagai Ketua Umum PSSI saat itu menyebut kalau Alfred Riedel hanya dikontrak Nirwan Bakri dan bukan PSSI. Kala itu PSSI memang bermasalah dengan konflik dualisme. PSSI bahkan menuduh Alfred Riedel memprovokasi pemain timnas asuhan Wim Richbergen yang telah menggantikan namanya. Sebab Alfred Riedel bertemu secara ilegal dengan para skuad Garuda setelah kalah dari Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Meski sempat bermasalah, PSSI tetap memanggilnya kembali untuk melatih timnas di tahun 2013. Tapi baru setahun bekerja, dia sudah dipecat karena Indonesia gagal lolos di fase grup Piala AFF 2014. Alfred Riedel dan PSSI tidak kapok-kapok dalam bekerja sama. Pada 2016, PSSI kembali menunjuknya dan Riedel mau-mau saja. Kali ini, Riedel cukup sukses karena berhasil membawa timnas melaju ke partai final Piala AFF 2016. Sayang, kontraknya diputus dan digantikan oleh Luis Milla yang dinilai punya lebih banyak pengalaman. Luis Manuel Blanco. Bisa dibilang dia adalah pelatih tersingkat di sejarah timnas Indonesia. Pada tahun 2013, dia ditugaskan dalam membimbing timnas senior sekaligus timnas U23 supaya berhasil membawa piala ke Ibu Pertiwi. Di bawah kepelatihannya, para pemain dikabarkan tidak senang dan sempat memboikotnya. Hal ini disebabkan adanya pencoretan 14 nama dari 21 pemain karena dianggap tidak disiplin. Anehnya, beberapa anggota komite eksekutif PSSI tidak tahu kalau Blanco adalah pelatih timnas. Belum sebulan melatih timnas, pria asal Argentina itu sudah dipecat oleh PSSI. Blanco bahkan belum sempat memimpin timnas di laga resmi. Dia yang kesal dengan perlakuan PSSI tersebut lantas melaporkan kasusnya ke Kedutaan Besar Argentina di Indonesia. Luis Milla. Luis Milla ditunjuk PSSI untuk melatih timnas pada 2017. Dia adalah pelatih kelas dunia. Milla pernah memboyong timnas Spanyol menjadi Raja Eropa dalam kategori usia U21 pada tahun 2011. Pada saat itu, Spanyol dihuni oleh pemain-pemain top seperti Javi Martinez, Juan Mata, David De Gea, dan Thiago Alcantara. Luis Milla dikenal sangat berkompeten dalam membangun filosofi bermain dan kekuatan pemain muda. PSSI tidak sungkan dalam menggelontorkan dana yang besar untuk Luis Milla demi prestasi. Gajinya dikabarkan mencapai miliaran rupiah per bulannya. Namun sayang, Luis Milla gagal memenuhi target yang dibebankan kepadanya. Luis Milla gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Asia U23 tahun 2018 lalu. Di SEA Games, dia hanya meraih medali perunggu. Sementara di Asian Games 2018, skuad merah putih harus terhenti di babak 16 besar. Walau permainan timnas sudah jauh meningkat dari yang sebelumnya, tetap saja dia mendapatkan masalah. Dengan alasan tidak mencapai target yang diharapkan, Luis Milla akhirnya tidak diperpanjang oleh PSSI. Luis Milla yang kala itu kecewa lantas mencetuskan kritikan pedas untuk sepak bola Indonesia. Sempat beredar kabar kalau PSSI sudah tidak sanggup lagi dalam membayar gaji Luis Milla yang begitu tinggi. Masalah PSSI memang ada-ada saja. Terlepas dari apa yang terjadi di dalam internal PSSI, tetap saja kabar-kabar ini seharusnya tidak pernah terjadi. Punya komentar, subscribe, dan tulis komentarmu di kolom yang disediakan.